Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan yang begitu sangat dalam dan indah terkait dengan amalan seseorang yang dilandasi oleh sifat riya. Ketika keikhlasan hilang dari suatu amalan, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan amalan tersebut. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekah yang telah engkau keluarkan bil manni wal adza, dengan dua perkara. Yang pertama dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut, dan yang kedua dengan al-adza, menyakiti hati orang yang engkau beri. Kita sebut terus ya, apa yang kita lakukan tahun ini sampai 10 tahun yang akan datang masih kita ingat. Ketika ada satu saja dari kebaikan kita disia-siakan oleh orang tersebut, kita akan terus ingatkan dia. Begitu pula dengan al-adza, kita memberikan namun pemberian tersebut menyakiti hati. Makan ini ya, tidak pernah kan makan makanan seperti ini, maka itu membatalkan pahala sedekah kita. Demikian pula penyebab yang ketiga di antara penyebab batalnya amalan seorang hamba, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedekah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebagaimana batalnya sedekah orang yang berinfak ria'an nas, karena riya kepada manusia. Ya, ia tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir. Jadi yang melandasi amalannya bukan keimanan, akan tetapi keinginannya untuk mendapatkan pengakuan, sanjungan ataupun pujian dari manusia. Jadi di sini 3 pembatal sedekah disebutkan. Ya, menyebut-nyebut pemberian, menyakiti hati orang yang diberikan, dan menginginkan pujian manusia. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kamathali safwan, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Perumpamaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah batu licin. Nah, yang ana minta sekarang jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan, mari kita hadirkan perumpamaan ini di dalam benak kita. Kita bayangkan. Jadi ada sebuah batu licin mengkilap. Ya, alaihi turab, yang di atasnya itu tanah. Ya, artinya tanah itu menutupi batu licin tadi. Jadi kalau tanah menutupi batu licin, kira-kira tanahnya bertumpuk atau tidak? Ya, tanahnya bertumpuk, ya, tanahnya pasti akan meninggi, tidak datar seperti itu. Yang orang melihatnya itu akan menyangka bahwasanya tanah ini akan menumbuhkan tanaman. Ya. Artinya dari tanah yang bertumpuk ini, itu akan muncul tanaman. Itu yang ada di sangkaan manusia ketika ia melihat kepada tanah tadi. Ia tidak tahu padahal di dalamnya itu adalah sebuah batu. Kira-kira bisa nggak tanaman muncul atau tumbuh dari sebuah batu? Ya. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian ya, tanah yang menutupi batu tersebut ditimpa oleh hujan yang deras. Fatarakahu salda. Kira-kira apa yang terjadi? Maka ia meninggalkan batu itu seperti sedia kala dalam keadaan licin, dalam keadaan mengkilap. Tidak tersisa tanah tersebut sama sekali di atasnya. Jelas perumpamaannya. Jadi kita memiliki sebuah batu dan batu itu tertutupi tanah. Orang yang melihat ke arah batu tersebut, ia tidak menyangka itu adalah batu. Yang ia tahu itu adalah sekumpulan tanah. Yang bisa jadi akan menumbuhkan tanaman, menumbuhkan pepohonan. Tumbuh dari tanah tersebut tanaman. Itu maksudnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membongkar hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang deras sehingga tanahnya hilang, yang tersisa hanyalah batu. Kira-kira kalau dia lihat kepada batu, apakah akan ada yang menyangka bahwasannya akan tumbuh tanaman dari batu tersebut? Jawabannya tidak. Ya. Itulah maksud firman Allah, la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Selamanya mereka tidak akan pernah mampu menjalankan amalan-amalan mereka dengan maksimal. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Qur'anil Azim menjelaskan bahwasannya di dalam ayat Allah memberikan kepada kita gambaran terhadap amalan orang-orang yang riya, yang manusia menganggapnya sebagai saleh,
Sebagaimana ketika kita melihat batu yang ditumpuki oleh tanah tadi, kita menyangka bahwasannya tanah tersebut akan menumbuhkan tanaman. Nah, orang yang melihat amalan orang-orang yang riya menyangka itu adalah amalan soleh yang kelak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hakikatnya tidak demikian. Hujan deras turun, ya, menimpa batu tersebut dan tidak tersisa tanah sama sekali. Demikian pula amalan orang riya. Amalan yang mereka lakukan di hari kiamat kelak akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai debu yang berterbangan, tidak tersisa sama sekali. Dan di situ penyesalan mereka semakin besar dan terus menjadi besar. Tapi ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Seperti ini gambaran amalan orang yang riya. Ia menyangka bahwasannya amalannya tersebut memiliki bobot. Amalannya tersebut memiliki peran dan andil dalam menentukan kebaikannya di hari kemudian. Akan tetapi ternyata amalan tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Dan ini dipertegas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau, "Man samma'a samma'allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa yang suka memperdengarkan amalannya kepada orang lain, apapun yang dia amalkan pasti dia ceritakan. Tahu nggak, kemarin saya begini, kemarin saya begitu. Dan ketika ia menceritakan amalan tersebut, ya tujuannya memang untuk mendapatkan pujian. Ia suka kalau orang masya Allah, ya, luar biasa sekali kamu, seperti itu, pengen kita jadi seperti kamu. Wa man yura'illahu bihi, dan barang siapa yang suka, ya, menampakkan, menjadikan orang lain mengetahui dan melihat amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membongkar, akan menampakkan amalannya di hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat pamer, memamerkan dengan memperdengarkan dan memamerkan dengan memperlihatkan. Ya. Yang satu namanya sum'ah, jika kita memperdengarkan itu namanya sum'ah, jika kita memperlihatkan itu namanya riya, dan hakikatnya sama, yaitu kita menceritakan tentang amalan kita kepada orang lain berharap bahwasannya amalan tersebut akan mendapatkan sanjungan dari mereka. Dan ini menafikan keikhlasan, ya, menafikan keikhlasan. Taib. Para ulama menjelaskan ada dua tafsiran terkait dengan hadis ini. Barang siapa yang suka amalannya, Allah akan perdengarkan amalannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang suka memperlihatkan amalannya, Allah akan perlihatkan amalannya di hari kiamat. Tafsir yang pertama itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tariq ayat yang ke-9, yauma tublas sarair. Hari di mana rahasia-rahasia itu dibongkar. Sekarang kita punya sekian banyak rahasia yang mungkin kita jaga sehingga orang lain tidak bisa melihatnya. Yang dinilai oleh orang lain itu keikhlasan, yang dinilai oleh orang lain itu kesalihan. Tetapi hakikat amalan kita tahu atau tidak? Kita tahu. Ya. Apa yang kita sembunyikan dari hadapan makhluk akan datang suatu hari di mana Allah membongkarnya. Ya. Allah tampakkan. Ya. La takhfa 'alaikum khafiyah. Tidak akan ada satu perkara pun yang tersembunyi dari kita semua, itu tidak ada. Ini harus kita perhatikan. Ya. Dan yang dimaksud dengan Allah akan perdengarkan, Allah akan perlihatkan amalnya apa? Allah akan membongkar hakikat amalan tersebut. Apa yang melandasi amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar. Jadi ketidakikhlasannya Allah Subhanahu wa taala akan bongkar. Allah akan perlihatkan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kelak. Dan seyogianya kita takut dari perkara ini, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ana ingin bertanya kepada antum, ya, ini salah satu hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat, insyaallah antum semua sudah hafal. Di bagian akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha." Sesungguhnya ada sebagian di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penghuni surga. Ya. Akan tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya, dan di akhir hidupnya ia mengamalkan amalan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka.
Sebaliknya, ada beberapa di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka. Akan tetapi ketetapan Allah mendahuluinya, sehingga di akhir hayatnya ia mengamalkan amalan penghuni surga. Dan ia pun masuk surga. Taib, orang yang salah memahami hadis ini akan berkata Allah tidak adil. Iya, akan menafikan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan maha suci Allah dari ucapan tersebut. Orang yang berusaha memahami hadis ini secara tekstual saja, itu akan terjatuh ke dalam sebuah penyimpangan. Bahwasanya percuma dong kalau saya beramal, sepanjang hidup saya beramal, akan tetapi takdir Allah menakdirkan saya masuk neraka, ujung-ujungnya saya pasti masuk neraka. Taib ikhwas kalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menggunakan akal pikiran kita yang dangkal ini. Kita membutuhkan referensi di dalam mengetahui, di dalam berusaha memaknai setiap ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yarahun nas. Jadi ada penjelasannya di dalam hadis yang lain. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bisa jadi mengamalkan amalan penduduk surga di mata manusia. Artinya apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala adil kalau kita menilai dengan tafsiran yang ini. Jadi kita yang menilai itu amalan penghuni surga, bukan amalan penghuni surga di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia menampakkan kepada kita semua kesolihannya. Yang ia tampakkan kepada kita adalah amalan ketaatan. Namun hakikatnya Allah tahu. Allah tahu, kita tidak tahu. Sehingga kita memvonis orang ini insya Allah penghuni surga. Padahal pada hakikatnya ia adalah penghuni neraka. Dan kesempurnaan keadilan Allah, Allah bongkar hal tersebut di akhir hidupnya. Ya, Allah tampakkan. Sebelum di akhirat Allah bongkar. Di akhir hidupnya Allah tutup usianya dengan su'ul khatimah. Dia amalkan amalan penduduk neraka. Yang dengan amalan tersebut kedoknya yang telah lalu itu terbongkar. Dan ia pun masuk neraka. Dan ini kita hati-hati. Ketika kita menampakkan kebaikan kita di hadapan orang lain, ya, berusaha untuk terlihat saleh, terlihat taat di hadapan orang lain, dan kita tidak memedulikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai kita, ini salah satu ya yang bisa menyeret kita ke dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Dan sebaliknya, betapa banyak orang di antara kita yang di mata manusia amalannya keburukan. Namun kita tidak pernah tahu di akhir malam ia berkhalwat, ia bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar untuk setiap dosa dan kemaksiatannya, dan Allah berikan kepadanya taubat. Kemudian di akhir hidupnya Allah berikan ia taufik sehingga ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Artinya penilaian kita manusia itu penilaian berdasarkan apa yang tampak semata. Jadi ini bahayanya riya, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Ini tafsiran yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan hadis man samma'a, barang siapa yang suka memperdengarkan, wa man yura'i, barang siapa yang suka menampakkan, itu Allah Subhanahu wa taala akan perdengarkan dan tampakkan amalannya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami datangkan untuk mereka pahala amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia ini. Masya Allah, pahala salat kita lihat. Pahala zakat kita lihat. Pahala puasa kita saksikan. Haji, silaturahim, dan lain sebagainya, semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Ketika kita sudah berbangga, ketika kita mulai berbahagia dan senang dengan pahala-pahala tersebut, Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan. Tidak tersisa sama sekali. Antum bayangkan, kalau orang misalnya ya, antum saksikan sekarang ada orang bagi hadiah dan antum bukan termasuk salah satu orang yang dapat hadiah. Mungkin antum tidak akan sedih. Ya. Tapi anak katakan, insya Allah kita sekarang akan ada door prize umroh. Ya. Kemudian anda sebutkan misalnya Ustadz Farodi, ya, salah satu yang mendapatkan, masya Allah. Sudah jalan proses, tiba-tiba tengah jalan, afwan, ternyata anda salah lihat nama, bukan antum tapi orang lain. Kira-kira lebih besar mana kekecewaannya, antum yang tidak dipilih dari awal atau yang sudah dipilih kemudian di tengah jalan dibatalkan? Lebih besar mana kekecewaannya? Ini sekarang sudah diperlihatkan kepada kita, ini kebaikan amalanmu.
yang jika engkau ikhlas engkau bisa mendapatkannya. Akan tetapi ketika kita sudah mulai senang, ketika kita sudah mulai berbangga, Allah jadikan debu yang berterbangan tidak bersisa sama sekali. Maka di sini kekecewaan besar akan didapatkan oleh orang-orang yang amalannya dilandasi oleh riya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dan akan mencemooh orang-orang yang riya ini. Ketika masing-masing orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan mereka bahagia dengan amalan-amalan mereka, ya, bahagia dengan pahala dan kebaikan yang Allah janjikan untuk mereka, di situ Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi kepada orang-orang yang riya, "Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian beramal riya untuk mereka di dunia ini. Hal tajiduna indahum syai'a? Apakah engkau akan mendapatkan sedikit kebaikan dari mereka? Pergi cari orang-orang yang kalian sholat untuk mereka, kalian bersedekah untuk mereka, kalian berjihad membaca Al-Quran untuk mereka. Cari pahala kalian di sisi mereka. Minta perlindungan dari neraka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apakah akan ada yang kalian dapatkan? Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pergi mencari itu karena ada harapan untuk menemukan? Atau itu bentuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan mereka? Jadi Allah tidak bilang pergi cari karena memang ada harapan untuk menemukan, enggak. Sudah pasti itu tidak akan bisa mereka dapatkan karena kebaikan dan keburukan di hari kiamat kelak, ya, itu semuanya dari Allah. Sudah tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Allah hinakan. Coba kalian cari, ya. Kamu dulu pernah sedekah karena riya, cari coba, ya. Orang yang kamu harapkan sanjungannya minta pahala ke mereka. Kira-kira dapat atau enggak jemaah sekalian? Enggak. Iya. Dan Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'u 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa, ya, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukanku dengan selainku, aku tinggalkan ia dan sekutunya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan fa'ana minhu bari, maka aku berlepas diri darinya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kira-kira adakah kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang Allah berlepas diri dari mereka? Allah berlepas diri. Andai saja berlepas diri itu akhir dari segalanya, ini tidak. Dia akan mendapatkan siksa tambahan. Salasun awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. 3 golongan yang pertama kali Allah nyalakan api neraka untuk mereka di hari kiamat kelak. Ya. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian orang yang mendermakan hartanya. Kemudian orang yang berjihad. 3 amalan agung di dalam Islam yang jika kita mampu menjaga keikhlasan kita dalam melaksanakannya, kebaikan yang besar menanti kita. Al-Quran hujjah yang akan membela kita di hari kiamat kelak. Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang menunaikan haknya di dunia ini. Al-Quran setiap hurufnya bernilai 1 kebaikan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Infak, ya, ibarat kita menanam 1 butir, tumbuh darinya 10 bulir, ya, tumbuh darinya 7 bulir, di masing-masing bulir ada 100 butir, 700 kali lipat. Infak, yang setengah biji kurma bisa menjadi tameng yang melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Infak, yang mampu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Utama atau tidak? Berjihad, ya, meninggikan kalimatullah. Ya, orang yang mati syahid di dalamnya dijamin surga, memberikan syafaat kepada ahlu baitihi, kepada keluarganya. Amalan-amalan agung di dalam agama Islam. Namun kok bisa mereka yang mengamalkan amalan-amalan agung justru menjadi orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam api neraka? Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah datangkan orang-orang yang beramal tadi, Allah sebutkan satu persatu kenikmatannya, Allah ingatkan mereka dengan kenikmatan tersebut. Wahai engkau yang telah aku berikan Al-Quran, engkau yang aku berikan harta, engkau yang aku berikan kekuatan, ya, apa yang kalian lakukan untuk kenikmatan-kenikmatanku ini? Yang satu berkata, ya Allah, aku pelajari, aku baca, aku ajarkan Al-Quran ini semata-mata karenamu.
Yang satu berkata, tidaklah aku mengetahui ada satu jalan yang engkau memerintahkan kami untuk berinfak di dalamnya, melainkan kami berinfak di dalamnya semata-mata karenamu. Yang ketiga mengatakan, aku berjihad untuk meninggikan kalimatullah. Ya, kalimatullah. Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Dan ketiga ucapan ini Allah Subhanahu wa taala sanggah dengan kadzabta. Engkau berdusta. Ya. Artinya engkau baca Al-Qur'an bukan untukku. Engkau menderma juga bukan untukku, dan engkau berjihad bukan untukku, walakin liyuqala qari, liyuqala jawad, liyuqala jari. Faqad qil. Engkau baca Al-Qur'an untuk dikatakan qari. Engkau berderma untuk dikatakan dermawan, dan engkau berjihad untuk dikatakan pemberani, pahlawan, jagoan, kuat, hebat. Faqad qil. Dan semua pujian-pujian yang kalian inginkan di dunia ini telah kalian dapatkan. Kemudian akhirnya apa? Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menyeret mereka di atas wajah-wajah mereka, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi taala minan nar. Ini keburukan riya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, riya ini ya, itu penyakit yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan riya ini melebihi kekhawatiran beliau terhadap perkara yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkal khafi." Perkara yang paling aku takutkan atas umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ar-riya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, pada suatu hari Nabi sedang mendapati para sahabat beliau bermajelis, sedang berdiskusi. Antum tahu topik diskusinya apa? Membicarakan fitnahnya Dajjal. Tahu Dajjal ya? Berbahaya atau tidak? Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Fitnah terbesar di akhir zaman. Mendengar hal tersebut, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akhwafa syai'in 'indi 'alaikum min fitnatil Masihid Dajjal?" Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada fitnahnya Dajjal? Berarti lebih berbahaya atau tidak? Ini lebih besar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keburukannya, dan beliau lebih khawatir kita terjangkit ya penyakit ini ketimbang kita bertemu dengan Dajjal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyirkal khafi an yaquma ar-rajula fayusalli fayuzayyinu salatahu lima ya'lamu min ru'yatin nasi lahu." Yang paling aku takutkan atas kalian melebihi kekhawatiran dan ketakutanku akan fitnahnya Dajjal adalah kesyirikan yang samar. Itu ar-riya. Itu seseorang berdiri menjalankan sholat, melaksanakan sholat. Kemudian ia berusaha untuk memperindah sholatnya. Kenapa? Karena ia mengetahui ada orang yang sedang melihatnya sholat. Ini kata Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dikhawatirkan daripada fitnahnya Dajjal. Para ulama berusaha menyebutkan mengapa riya ini lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Yang pertama, Dajjal ini fitnah akhir zaman. Yang kita yang hadir dalam majelis ini belum tentu mendapatinya. Tapi kalau riya, fitnah sepanjang zaman. Ya, yang tidak ada satupun di antara kita yang mampu merasa aman darinya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Wa amma syirku fil iradati wan niyati fa innahu bahrun la sahila lahu wa qalla man yanju minha." Adapun kesyirikan di dalam keinginan dan niat, ya. Jadi niat kita bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibarat lautan yang tak bertepi. Sedikit yang bisa selamat darinya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, fitnah Dajjal ini jamaah sekalian belum tentu kita dapati. Ya, tapi kalau riya belum tentu kita selamat gitu loh. Jadi dari kategori yang pertama ini lebih besar mana keburukannya? Lebih besar riya, ya. Yang kedua, fitnah Dajjal ini ada tips untuk menghadapinya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Ketika antum dengar Dajjal, antum jangan keluar. Bila perlu antum ikat diri antum di tiang-tiang rumah
rumah antum. Coba sekarang antum ikat diri antum di tiang rumah, bisa antum hindari riya? Ya. Kemudian membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, riya bisa ditangkal dengan itu? Bisa jadi ketika antum baca 10 ayat pertama itu antum riya. Iya kan? Nah, dari sudut pandang yang kedua ini lebih berat mana? Lebih berat riya. Yang ketiga, ya, fitnah Dajjal ini tidak akan mempengaruhi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang yang beriman melihat Dajjal semakin bertambah keimanan mereka. Maksudnya jelas jemaah sekalian. Jadi orang-orang yang beriman ketika melihat Ad-Dajjal mereka langsung berkata ternyata benar. Ya, apa yang selama ini diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin yakin mereka, semakin bertambah keimanan mereka melihat fitnah Dajjal ini. Tapi ar-riya itu penyakit khusus orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, ahli maksiat tidak ada riyaknya jemaah sekalian. Apa yang antum mau riakkan dari maksiat? Ya, ada orang masya Allah ya, ketika dia melakukan kemaksiatan dia berharap dapat sanjungan. Yang berharap dan menyanjung sama-sama gila. Iya kan? Tapi orang mengharap sanjungan dari apa? Dari ibadah, dari ketaatan, dari kesolihannya. Jadi memang penyakit riya ini penyakit khusus yang menjangkiti orang yang memiliki keimanan dan orang yang mau beramal saleh. Dan ini cara syaitan untuk merusak amalan kita. Syaitan tidak peduli sebanyak dan sebesar apapun amalan kita. Selama ia berhasil menodai amalan tersebut dengan riya, dia akan bahagia. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya besar, tidak ada yang namanya banyak. Kalau ada riya semuanya rusak. Dan ini yang paling diinginkan oleh syaitan. Mungkin syaitan tidak bisa menipu orang-orang beriman untuk meninggalkan ibadah jamaah sekalian. Orang yang tahu akan kewajiban sholat, syaitan tidak akan menipunya untuk meninggalkan sholat. Karena ia tahu, ia punya ilmu, ia yakini ya kewajiban sholat ini. Tapi syaitan berusaha untuk memalingkannya dari ibadah sholat melalui pintu yang lain. Pintu apa? Benar dia sholat, ya. Akan tetapi sholatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ia sholat untuk mendapatkan sanjungan, untuk dikatakan saleh. Kebetulan ia satu masjid dengan bapaknya perempuan yang ingin dia lamar. Maka setiap subuh selalu datang pertama. Ya. Kemudian ketika sudah di pintu dilihat motor si calon mertua itu sudah parkir, langsung duduk di depan mihrabnya imam, ya, menampakkan bahwasannya sedang berzikir. Ya, bahwasannya ia sedang betul-betul khusyuk di dalam ibadahnya. Semata-mata untuk itu. Dan penyakit seperti ini sedikit di antara kita yang bisa selamat. Bahkan para ulama di antara mereka ada yang berkata, dahulu aku pernah membaca sebuah hadis yang ketika aku hendak membacanya, aku memiliki niat yang benar. Ini di awal pembacaan hadis. Namun ketika aku sampai kepada bagian tertentu dari hadis tersebut, aku mendapati niatku sudah mulai berubah. Ini konteksnya satu hadis dan yang mengucapkan adalah ulama, gitu loh. Apakah sebegitu yakinnya kita dengan amal soleh kita? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari riya. Kemudian kalau kita ingin menelaah hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhawatirkan riya atas siapa? Siapa mereka yang secara langsung, memang Nabi khawatirkan untuk semua umatnya, tapi hadis ini konteksnya diucapkan kepada siapa? Kepada sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajmain. Ini sahabat loh. Ya, yang keimanannya merupakan tolak ukur benarnya keimanan, yang sudah mendapatkan garansi kebaikan, keridhaan dan surga. Nabi masih khawatirkan riya bisa menjangkiti mereka. Apakah kita merasa aman? Ketika Nabi SAW belum merasa aman dari para sahabatnya. Ya, masih mengkhawatirkan riya atas para sahabatnya, padahal mereka adalah orang yang paling paham akan makna keikhlasan. Tidak ada yang lebih paham akan hakikat keikhlasan melebihi pemahamannya para sahabat, itu tidak ada. Namun kendati demikian Nabi tetap menasihati mereka, mewanti-wanti mereka dari syirik yang samar ini. Nah pertanyaannya, apakah sebegitu soleh kita sehingga kita merasa bahwasannya riya ini tidak akan mempengaruhi kita, bahwasannya kita tidak akan pernah terjangkiti riya? Tidak jamaah sekalian. Kalau ada yang lebih berhak takut terhadap riya itu demi Allah kita. Ya, sudah amalan kita sedikit, iya kan?
Jika ternodai dengan riya, apa yang mau kita andalkan untuk kebaikan akhirat kita? Amalannya sedikit, yang sedikit itu ternodai, yang tersisa apa? Zong semua. Baik. Kemudian banyak faktor ya yang menjadikan seseorang bisa tergelincir dan terjatuh ke dalam riya. Faktor yang pertama ialah lingkungan, keluarga dan teman bergaul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil." Seseorang itu akan berada di atas agama orang terdekatnya. Maka pilih-pilihlah oleh kalian siapa yang hendak kalian jadikan teman dekat. Seorang anak ya, jika keseharian ia memerhatikan bapak dan ibunya setiap selesai amalan soleh langsung selfie, ya, langsung update status, kira-kira dia tumbuh dalam keadaan seperti apa? Jadi dia akan menganggap bahwasannya di antara bagian amalan soleh ialah menceritakan dan memperlihatkan amalan soleh tersebut kepada orang lain. Ya, dia lihat bapaknya sedekah dan setiap bapaknya sedekah, bapaknya pasti cerita. Ya, dia lihat ibunya misalnya sholat malam dan setiap sholat malam pagi-paginya ibunya ini ngumpulin ibu-ibu komplek untuk diceritakan bahwasannya semalam dia sholat malam. Nah, kira-kira anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang seperti ini, bagaimana dia akan tumbuh? Ia akan menganggap bahwasannya menceritakan, memperlihatkan dan menampakkan amalan merupakan bagian dari amalan soleh. Sehingga ia pun melakukan hal tersebut. Demikian pula, ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan lingkungan kita bergaul. Ketika seorang pemuda bergaul dengan orang-orang yang suka riya, hanya menunggu waktu sampai dia terjangkiti riya. Misalnya, ayo kita pergi pengajian bareng. Setelah selesai pengajian, ayo kita selfie. Dianya ikhlas pas dia datang, ya. Tapi ketika diajak selfie, mulai dia juga ikutan. Kenapa? Karena tidak enak sama temannya. Akhirnya dia pun memposting amalannya. Besar pengaruh pergaulan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itu dikatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik. Kalau kita tidak bisa narik dia yang akan tarik kita. Maka hati-hati dalam memilah dan memilih teman. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, ya, lemahnya kita akan pujian atau ada rasa cinta kita, ya. Benteng kita terhadap pujian itu terlalu lemah. Yang banyak di antara orang-orang itu awalnya apa? Awalnya dia itu ikhlas dalam beribadah. Namun karena sering dipuji, dia mulai terlena. Mulai terperdaya dan mulai kecanduan pujian. Sehingga pada suatu saat ketika amalannya tidak lagi mendapatkan pujian, dia merasa lemas. Ya, dia merasa, wah, saya tidak dihargai lagi. Orang-orang di sekitar saya tidak lagi cinta sama saya. Jadilah pujian tersebut sebagai tolak ukur orang lain cinta, orang lain peduli, orang lain menghargai kita. Jadi sehingga ketika ia tidak mendapatkan pujian, ia merasa sepertinya amalan saya ini kurang. Sepertinya amalan saya ini keliru. Kok orang lain tidak lagi muji saya, padahal dulu mereka suka muji saya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang sedang memuji saudaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad qata'ta dhahrar rajul." Sungguh engkau telah mematahkan tulang punggung orang tersebut dengan pujianmu. Sehingga orang yang tulang punggungnya patah, bagaimana dia akan berjalan? Bongkok. Orang yang dulu ibadahnya tegak, ya, ibadahnya lancar, dengan pujian itu bisa menjadi cacat, jamaah sekalian. Maka berhati-hati kita di dalam memuji. Ketika kita memuji, pujian tersebut kita usahakan benar-benar kita sertakan dengan lafaz Masya Allah misalnya. Ya, ini betul-betul tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian tersebut bukan untuk sesuatu yang lain. Pujian tersebut memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru pujian-pujian yang memang maksudnya kita ingin orang ini terperdaya dengan pujian kita, jangan. Nah, ini untuk orang yang memuji. Untuk orang yang dipuji, senantiasa ingat Allah setiap kali kita dipuji. Ya, jangan terlena, jangan terperdaya. Setiap kali kita dipuji, ingat Allah. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kita mendapat pujian apa? Ayo jamaah sekalian, ini ujian dadakan. Doa ketika kita dipuji apa?
Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Ampunilah untukku apa-apa yang mereka tidak ketahui. Karena kalau orang yang memuji itu tahu hakikat kita, niscaya ia akan menarik kembali pujiannya. Benar atau tidak? Yang dia lihat satu kebaikan di antara setumpuk dosa dan kemaksiatan kita, jamaah sekalian. Ya, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka prasangkakan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kita dipuji. Agar apa? Agar pujian tersebut tidak membuat kita mundur dan surut dari amalan kita. Ya, pujian tersebut tidak mampu memperdaya kita dan kita tetap berada di atas jalan amal ini, jalan ibadah ini tetap kita tegak berjalan di atasnya. Di antara faktor yang banyak menjadikan seseorang terjatuh ke dalam riya adalah asy-syahwatul khafiyah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syahwat yang tersembunyi. Dan syahwat yang tersembunyi ini banyak bentuknya. Ada kecintaan kepada harta, kecintaan kepada kedudukan, ya, kecintaan kepada wanita. Itu termasuk syahwat-syahwat yang tersembunyi. Orang sekarang untuk mendapatkan suara bermiliar-miliar dia akan infakkan. Benar atau tidak? Katanya infak. Tapi apakah itu infak? Ya, antum yang jawab. Ya. Ratusan juta lewat jemaah sekalian. Kalau dalam keadaan normal mau nggak dikeluarkan segitu gitu loh. Kalau kita mau bilang ikhlas atau tidak, oh, saya ikhlas. Coba minta setelah masa-masa ini selesai. Kemarin kan antum keluarkan uang 400 juta tuh untuk acara ini. Coba sekarang kita mau bangun masjid itu enggak 400 juta, 50 juta saja. Ada yang mau ngasih antum cash? Ini sulitnya, ya. Sulitnya kita menjaga keikhlasan. Begitu pula ketika yang kita cari harta, ya, maka kita datang, misalnya kita diundang ke acara pernikahan, diminta untuk khutbah nikah. Yang pertama kali kepikiran ini orang nikahnya di gedung yang besar, insya Allah amplopnya besar. Ya, itu saja yang ada di pikiran kita. Kita masya Allah ada orang yang mau bikin masjid, ya, dan kita semangat, ya, kita nimbrung. Tujuannya apa? Ini kayaknya proyek ini besar keuntungannya. Bukan bangun masjidnya yang kita inginkan, akan tetapi apa? Akan ada persenan nanti dari uang yang masuk itu yang bisa kita manfaatkan. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Ini syahwat khafi. Begitu pula syahwat khafi kepada wanita. Karena kita menginginkan wanita, wanita itu bilang saya tidak mau menikah kecuali jika kamu hafal 30 juz. Dan iya, menghafal 30 juz bukan untuk Allah, tapi untuk meridhoi, mendatangkan keridhaan wanita yang dia cintai. Ini namanya syahwat khafiyah. Ya. Kemudian di antara perkara yang banyak menjadikan seseorang tergelincir ke dalam riya adalah hubbus syuhrah. Suka tampil. Maka hati-hati, ya. Kalau bisa amalan kita ini kita buat sembunyi, jauh dari pandangan manusia. Semakin jauh amalan seseorang dari pandangan manusia, maka semakin aman dia dari riya dan semakin ia bisa menjamin keikhlasannya. Tapi kalau apa-apa yang antum lakukan, antum suka langsung update bahasanya ya, update ya. Langsung antum upload ya. Jadi media sosial itu sudah menyaingi malaikat pencatat amal kebaikan. Semuanya tercatat di dalam media sosial. Dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada catatannya di sana. Suka tampil, suka ketenaran. Ini akan menjadikan seseorang itu terpaling dari keikhlasan. Jadi ketika yang pertama dia ngaji, Masya Allah. Kemudian setelah itu dia melihat ada 1000 orang yang menyukai videonya. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada video yang kedua. Berkurang dari video yang kedua, misalnya yang pertama 1000 sekarang cuma 100, dia akan mikir, ini salahnya ini apa? Oh kayaknya ayatnya terlalu panjang, ya saya pendekkan. Jadi mulailah ya berubah niatnya. Yang semula betul-betul agar firman Allah bisa didengar oleh banyak orang, sekarang berubah. Untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan komentar-komentar positif, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, orang yang rentan berada di hadapan layar, ini orang yang paling sering terjangkit riya. Adapun orang-orang di belakang layar itu, ya karena mereka tidak dikenal sama orang lain, lebih aman mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat jemaah sekalian. Duduk di sini itu berat karena menjaga niat itu sulit. Bisa jadi ketika kita ceramah kita berusaha untuk mengikhlaskan niat, namun ketika kita lihat ada sebagian jamaah yang mengangguk seperti itu, Masya Allah, seolah-olah dia terkesan, makin semangat kita nambah hadis, nambah ayat.
Dan di situ keikhlasan itu berubah. Berat jemaah sekalian. Semua kita tidak akan ada bisa yang selamat dari riya ini kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa faktor yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam riya. Kemudian tanda sekarang. Tanda terjangkit riya. Dari mana kita tahu kalau seandainya kita ini riya atau tidak gitu loh. Apakah ucapan kita, "Oh enggak, saya ikhlas, ambil saja." Itu merupakan bagian dari keikhlasan. Antum bilang kan, "Oh jangan Pak, jangan." "Oh enggak, ambil saja." Atau "Saya pinjam saja, besok saya ganti." Enggak, ambil saja, saya ikhlas. Ya, para ulama menyebutkan keyakinan kita akan keikhlasan itu merupakan bukti ketidakikhlasan. Jadi keyakinan kita bahwasanya kita ikhlas itu membutuhkan keikhlasan. Ya. Jadi ada beberapa tanda yang dengannya kita bisa mengetahui apakah diri kita terjangkit riya atau tidak. Nah, bukan untuk menilai orang lain, hati-hati jamaah sekalian. Kita ini kebanyakan repot nilai orang lain. Sekarang kita bicara misalnya tentang tanda-tanda terjangkit riya. Pertama kali yang kita lihat tanda-tanda ini ada atau tidak di orang lain. Nanti kita pikir tanda-tanda ini ada atau tidak pada diri kita. Langsung lihat ke kanan kirinya. Oh, yang dibilang sama Ustadz ini ada nggak di fulan ya? Bukan begitu jemaah sekalian. Kita sebutkan tanda-tanda ini untuk kita koreksi amalan kita. Ya, setelah kita ngoreksi amalan kita, ya kita koreksi amalan istri dan anak kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanda yang pertama, lalai kita dari mengoreksi niat kita setiap kali kita beramal. Jadi kita masuk ke dalam amal biasa saja gitu loh. Tidak pernah kita berhenti sejenak bertanya untuk apa saya sholat. Contoh sederhana saja. Kita berkumpul di masjid ini pagi ini. Untuk apa kita datang menuntut ilmu? Apa yang melandasi perkumpulan kita di pagi hari ini? Ya. Yang menjadikan langkah kaki antum meninggalkan tempat-tempat pembaringan antum, yang Masya Allah empuknya luar biasa, itu apa? Enak dong di cuaca-cuaca kayak gini kita nyeduh kopi, minum teh. Ya ngapain harus duduk di masjid seperti ini? Nah, pertanyaannya yang menjadikan kita bergerak untuk menghadiri majelis ilmu ini, memakmurkan rumah Allah dengan majelis ilmu ini apa? Pernah nggak kita bertanya, sebelum kita keluar dari rumah kita menghadiri kajian, untuk apa sih saya ikut kajian? Tanda pertama dari terjangkitnya hati seseorang dengan riya ialah ia tidak pernah berusaha untuk mengoreksi niatnya. Ia tidak pernah berhenti untuk sejenak mempertanyakan kepada dirinya, sudahkah saya ikhlas atau tidak? Kenapa? Karena ini cara syaitan. Membuat kita merasa ikhlas, tidak pernah bertanya, tidak pernah peduli. Ternyata kita semakin lama semakin dalam kita terjerumus ke dalam riya. Koreksi jamaah sekalian. Setiap kali kita hendak beramal soleh, tanyakan kepada diri kita, untuk apa saya beramal? Diam sejenak. Kita bertanya, ya. Kita perhatikan niat kita haruslah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, di antara tanda terjangkit riya, ya, semangat kita dapati ketika ada orang. Namun ketika kita menyendiri, di situ kita akan mendapati kefuturan menjangkiti kita. Kalau sedang rame-rame, Masya Allah, itu pacul itu dalam 1 menit bisa 1000 kali jatuh itu. Tapi ketika sendiri, coba kamu ke masjid sana, itu ada bagian yang mungkin harus ditutup segala macam. Ada orang di sana, tidak ada, pergi saja. Itu lemasnya minta ampun. Jadi mencintai dan semangat dalam beramal ketika dilihat oleh manusia dan futur ketika sendiri, ini juga merupakan salah satu tanda terjangkiti riya. Sementara kalau kita berbicara tentang nas-nas Al-Quran, nas-nas sunnah Nabi SAW, maka pujian itu datang ketika seseorang menjaga amalannya dari pandangan manusia. Intu budus sadaqati fani'immahi. Jika kalian tampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairun lakum. Akan tetapi kalau kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan, ini lebih utama, kata Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi meredam kemarahan Allah. Salatnya seseorang ya di tempat di mana manusia tidak melihatnya, itu setara dengan salatnya di hadapan manusia 25 kali. Jadi semakin jauh ya, seharusnya di situ semangat kita. Tapi kita kebalik sekarang. Kalau di tengah majelis ilmu ya, itu sudah Masya Allah, antum diundang ikut isi pengajian ceritanya ini ke kampung sebelah. Tiba-tiba yang hadir hanya 2 orang. Ya. Batal kajiannya atau tidak? 2 orang yang hadir kita tunda saja. Ini hati-hati. Ya.
Jadi mendapati kita itu semangat kita meningkat ketika banyak orang yang melihat, kemudian lemah ketika kita menyendiri atau sedikit. Nah, maka ini tanda-tanda terjangkit dari riya. Yang ketiga, ya, merasa melejit, melesat perjalanan kita ketika kita dipuji, ya. Dan ketika tidak mendapatkan pujian kita berhenti, stuck di tempat kita, atau bahkan kita mundur ketika kita mendapat celaan. Antum beramalin, dapat pujian, semakin semangat antum jalan. Pada suatu hari pujiannya stop, antum stop. Nah, kenapa hari ini saya tidak dapat pujian? Atau kalau ada orang yang menghujat, coba sekarang ya kita status Facebook saja nih, status Facebook. Status yang Masya Allah, ya, kita katakan ada nasihat di dalamnya, saudara. Oh, ada orang yang like, senang kita. Setiap menit kita periksa notifikasinya, ada nggak tambahan likersnya ini. Kemudian kita tiba-tiba ngelihat ada orang yang dislike. Kira-kira respon kita seperti apa? Oh, orang ini imannya apa gitu loh, ya. Kok dia dislike status yang seperti ini gitu kan? Dan ini juga dikhawatirkan ikhwas sekalian, kita juga ngasih dosa ke orang lain. Orang lain misalnya kita sedang ibadah, ya, kemudian kita selfie misalnya kayak gitu. Orang lain yang menilai kita itu pasti akan berkata setidaknya dalam hati mereka, ini orang ngapain sedikit-dikit posting, sedikit-dikit posting. Jadi dianya bersuudzon kepada kita, dan itu gara-gara kita gitu loh. Maka sebisa mungkin kita hindari. Terutama ketika ibadah, jauhi yang namanya foto, memfoto ketika ibadah itu. Antum pergi liburan, antum foto masih mending kita katakan, ah ini konteksnya non ibadah gitu loh. Kita ingin berbagi atau menyimpan. Tapi ini ketika kita kajian, Masya Allah, fotonya dia minta temannya yang sedang khusyuk dengar kajian, foto saya dari belakang. Temannya lagi khusyuk diminta untuk foto dia. Dan dianya Masya Allah, seolah dianya sedang nulis. Padahal dari tadi sibuk ngurus HP saja. Temannya yang sibuk nulis karena ndak enak, akhirnya ngambil fotonya. Antum pernah lihat foto orang sholat, posting fotonya ketika sholat? Yang menjadi pertanyaan, siapa yang diminta ngambil foto? Itu pertanyaan yang selama ini anak gitu pikirkan gitu loh. Ini yang ngambil fotonya siapa gitu loh. Sebegitu loyalnya sampai ketika beliau sholat saja harus difoto. Maka jauhi jemaah sekalian, jauhi. Ini bisa, mungkin kita merasa aman, akan tapi kita tidak pernah tahu kapan syaitan memperdaya kita. Ya, jadi merasa semangat itu meningkat ketika dipuji, ya, dan drop ketika tidak dipuji atau bahkan dicela, maka ini salah satu tanda, ya, kita terjangkit oleh riya. Kemudian yang keempat, ya, ketika tujuan kita duniawi, ya, ketika yang kita harapkan itu materi misalnya, maka ini juga salah satu tanda terjangkit riya. Antum sekarang pergi ke suatu daerah, ya, Ustadz minta tolong isi kajian di sini. Taib, isi kajian, selesai isi kajian dikasih amplop. Ya. Buka amplopnya isinya 3
untuk benar-benar memodifikasi kajiannya bagaimana untuk mendapatkan sanjungan. Ketika berbicara gelisah atau tidak? Ini orang senang atau tidak ya? Ini orang merasa takjub atau tidak ya? Ketika selesai lebih gelisah lagi. Jadi akan terbayang-bayang dengan kegelisahan dan kegundahan. Ini orang yang riya. Nggak plong dia dalam beramal. Enaknya kalau kita ikhlas selesai beramal kita tenang. Amalan itu betul-betul meninggalkan kesejukan di dalam diri kita. Namun kalau kita riya masih ada yang kita cari. Sudah selesai sholatnya ini, tapi dilihat nggak tadi saya sama bapak calon mertua ini ya, bilang gitu. Setelah salam ini sholat di belakang imam, masya Allah. Setelah sholat langsung lihat kanan, lihat, menunjukkan kalau saya sholat di belakang imam. Ya. Kalau ada orang yang sinis ngelihat, nah, orang ini kurang keimanannya, masa nggak suka sama orang yang ibadah? Bukan nggak suka sama orang ibadah, nggak suka sama orang riya. Jadi yang pertama, ya kegelisahan dan kegundahan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala beliau pernah berkata, "Miftahus sa'adati wa maddatuha isnan." Ya, kunci untuk membuka kebahagiaan dan inti dari kebahagiaan itu sendiri ada pada dua perkara, kata beliau rahimahullahu taala. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, ikhlaskan seluruh amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsanu ilan nasi biwujuhil ihsan. Berbuat baik kepada manusia, segala macam kebaikan kita lakukan. Jadi ketika kita bisa ikhlas, plong rasanya hati kita. Kita sedekah, ya, dia berterima kasih, tidak berterima kasih, alhamdulillah kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita yakin pahalanya pasti ada. Ya. Tapi kalau kita, ya kebanyakan sedekah kita itu kita anggap sebagai hutang budi yang suatu saat harus dia bayar. Benar atau tidak? Ya. Kalau suatu saat dia berbuat buruk, masya Allah, ini orang tidak tahu terima kasih. Itu kita jemaah sekalian. Nah kalau orang ikhlas itu bahagia dia. Mau manusia puji, manusia celah itu tidak akan memudaratkan amalannya. Dia akan terus berjalan karena yang dia cari adalah keridhaan Allah. Dan itu sudah dia dapatkan dengan keikhlasannya. Jadi ini poin yang pertama. Dari keburukan riya di dunia adalah kegelisahan yang berkesinambungan. Yang kedua, ya, kehilangan kelezatan dalam beribadah. Ibadah ini punya kelezatan, jemaah sekalian. Yang kalau kita bisa masuk ke dalamnya, kita akan kecanduan, kita akan ketagihan. Antum kira apa yang menjadikan para ulama bisa bangun sholat malam beratus-ratus rakaat itu apa? Setiap malam seperti itu. Dinukilkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada di antara para ulama yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Yang buat mereka mau berdiri selama itu kira-kira menurut antum apa? Kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu para sahabat yang bisa menjadikan mereka begitu tahan terhadap segala macam ujian yang mereka dapatkan dalam rangka mempertahankan keimanan mereka itu apa? Ya, di antara mereka ada yang diletakkan di atas bara api, diinjak-injak dadanya sampai bara api itu padam di punggungnya. Kemudian ketika ia berdiri, punggungnya itu sudah bolong-bolong akibat bara. Ya. Ada yang dadanya diterlentangkan di atas padang pasir yang panas menyengat, kemudian ditimpa dengan batu yang besar. Ada yang mati karena dimutilasi. Ya, sedikit demi sedikit diambil dagingnya sampai meninggal dalam keadaan tidak menetes setetes darah pun dari tubuhnya. Ada. Nah, yang membuat mereka bertahan di atas keyakinan itu apa? Kelezatan iman, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita sangkakan. Makanya jangan pernah mengatakan amalan orang terdahulu itu wah mustahil ini. Ya, jangan. Apalagi kalau standarisasi mustahil atau tidaknya itu amalan kita. Ah, ini mustahil kenapa? Karena saya tidak bisa lakukan. Sejak kapan amalan antum menjadi tolak ukur amalan ini mustahil atau tidak? Tapi kalau amalan para salaf, masya Allah. Ya, coba antum baca. Ya, ada kitab. Wallahu ta'ala alam sudah diterjemahkan atau tidak? Kalau judul bahasa Arabnya itu Safahat min Sabril Ulama. Ya. Lembaran-lembaran, gambaran-gambaran terkait dengan kesabaran para ulama. Ada yang nuntut ilmu karena tidak ada air, mereka meminum air kencing mereka sendiri, saking ingin bertahan hidupnya. Kalau kita sekarang apa sih yang tidak ada di zaman kita gitu kan? Tapi justru Allah uji kita dengan apa? Semangat kita dalam menuntut ilmu ini yang kalau kita ibaratkan dengan api, itu api yang nyala ketika kita, gesekan korek api, nyala segitu saja, sebentar, mati sudah. Ya. Itu kita jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini tanda yang keberapa? Kemudaratan riya di dunia. Nah, yang kedua, kehilangan kelezatan ibadah.
Ya, jadi seharusnya ibadah yang memiliki kelezatan itu tidak bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena acuan kita adalah pujian manusia. Kemudian yang ketiga, hilangnya rasa malu. Ya. Coba antum tanya sekarang, antum tahu aplikasi yang sekarang orang itu bisa joget-joget kayak gitu, tahu ya? Ya. Lihat wanita-wanita kaum muslimin sekarang itu rela atau tidak untuk melakukan, bahkan mungkin ya, ketika anak-anak yang ada di sekitar kita saja kadang-kadang berpapasan dengan kita jalan, tidak malu mereka joget. Ya, hanya untuk mendapatkan like, benar atau tidak? Hanya untuk mendapatkan komen, menjual rasa malu. Hilang malu, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al haya'u syu'batun minal iman. Malu ini merupakan bagian daripada iman. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair, dan rasa malu ini tidak akan datang melainkan membawa kebaikan. Oleh karena itu pernah ditanya kepada seorang ulama, amalan apa yang dibutuhkan oleh muslimah di zaman ini? Ini dengar ibu-ibu sekalian. Maka ia menjawab, al-haya. Yang mereka butuhkan satu, rasa malu saja. Karena kalau mereka sudah malu, mereka akan menjaga agama mereka. Nah, kalau kita sudah hilang rasa malu kita, ya, ketika kita misalnya berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian dan posisi kedekatan dengan orang tertentu, maka kita tidak akan pernah malu untuk saling menjatuhkan, ya kan? Tidak akan pernah malu melakukan sesuatu yang mungkin, ya, kita sendiri tidak pernah membayangkan kita terjatuh dalam amalan tersebut. Dan keburukan-keburukan yang lain, jamaah sekalian, masih banyak keburukan riya ini. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara tips agar kita bisa terhindar dari riya ialah memikirkan hakikat orang yang kita harapkan pujian dan sanjungannya. Pertanyaan sederhana, apakah orang yang kita harapkan pujiannya itu memiliki kebaikan dan keburukan secara zatnya dia? Artinya dia bisa memberikan kepada kita kebaikan, bisa menolak dari kita keburukan kapan ia kehendaki? Bisa atau tidak? Atau dia adalah manusia yang lemah sama seperti kita, yang tidak memiliki kebaikan untuk dirinya sendiri, tidak memiliki kemudaratan atas dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Iya kan? Bukankah kalau dia sakit, dia juga membutuhkan obat? Ya. Ketika ia membutuhkan bantuan, ia pun akan datang kepada orang lain untuk meminta bantuan. Nah, kalau dia tidak memiliki perbendaharaan kebaikan untuk dirinya sendiri, maka bagaimana dia akan memberikan kepada kita kebaikan? Kemudian, ya, yang harus kita resapi bahwasannya orang yang kita harapkan pujiannya ini adalah makhluk yang lemah. Seandainya pun ia puji, ya, dampak pujian itu apa gitu loh. Antum diberikan uang, oke, sesekali, tapi besok lusa seterusnya apakah akan terus-menerus dia berikan kepada antum uang? Ya, orang yang antum berikan suara antum sekarang misalnya. Ya, karena kita di masa-masa sudah selesai, alhamdulillah ya. Ya, sekarang dikasih antum uang, ya, dibeli suara antum. Ya, untuk berapa tahun ke depan? 5 tahun ke depan, Masya Allah. Nah, kira-kira uang itu akan lanjut selama 5 tahun atau tidak? Oke, kalau kita bilang setelah sampai 5 tahun, setelah 5 tahun. Tapi ini tidak akan setelah 5 tahun. Besok sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, antum nyesal saya milih orang ini. Ya atau tidak? Terus seperti ini. Karena kebaikan yang diberikan oleh manusia yang memang mereka itu lemah, itu ada batasnya. Kenapa kita harus mengharapkan kebaikan yang berbatas sementara kita punya, ya, kuota kebaikan unlimited ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya atau tidak? Allah punya segalanya atau tidak? Kalau kita minta dengan benar kepada Allah, Allah kasih atau tidak? Allah akan kasih. Maka kenapa kita harapkan pujiannya dia? Pujiannya Allah yang punya kebaikan kita tidak pernah pedulikan. Padahal kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita, kebaikan apapun yang kita harapkan pasti akan kita dapatkan. Ya, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang ketiga, di antara hakikat orang yang kita harapkan pujiannya itu apa? Pujian itu sifatnya sementara. Orang yang sekarang muji kita, ketika berpisah sama kita, apakah dia akan terus muji kita? Misalnya sekarang katakan, Masya Allah, Ustadz ini baik. Besok Anda terus sepanjang jalan Anda bilang, Ustadz ini baik, Ustadz ini baik, Ustadz ini baik, Ustadz ini baik. Anda katakan seperti itu. Ketemu dengan ini Anda bilang Ustadz ini baik, ketemu dengan itu Anda bilang Ustadz ini baik. Enggak, Anda akan bilang Ustadz ini baik di depan antum saja. Iya, setelah itu lupa. Kalau lupa, ada sebagian orang yang setelah dari situ langsung bilang Ustadz ini baik, tapi langsung tapinya lebih banyak daripada kata baiknya. Baik satu kata, tapi suka ini, suka itu, suka ini, suka itu. Wah, langsung tamat bukunya dengan keburukan. Hanya pendahuluannya saja baik.
Ya, tapi sampai tamat itu keburukan. Sering kita dapati manusia seperti ini. Pujian sesaat, tapi setelah itu apa? Lupa. Ya, alhamdulillah kalau dia diam gitu kan. Tapi setelah itu berputar, ya. Setelah itu tidak jadi lagi baik. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, untuk hal yang seperti ini, apakah kita rela menjual amalan kita gitu loh? Untuk pujian sesaat loh ini, hanya berapa menit saja kita dipuji. Ya. Setelah itu tidak ada lagi. Tapi ketika kita beramal ikhlas karena Allah, abadi kebaikan tersebut di catatan amalan kita dan akan kita dapatkan kebaikannya di akhirat kelak. Nah, sekarang kita ingin menorehkan ya kebaikan kita itu di mana? Di hati manusia atau di dalam catatan amalnya malaikat pencatat amal kebaikan? Antum yang milih. Ya. Hati manusia ini sangat cepat lupa. Jangankan untuk kebaikan kita, kadang-kadang dia lupa akan dirinya sendiri. Nah, ketika kita memahami hakikat mereka seperti ini, apa iya kita mau menjual gitu loh, menjual agama kita, menjual amalan kita untuk dapatkan pujian mereka yang tidak seberapa itu. Kemudian yang keempat, di antara tips untuk terhindar dari riya ialah memikirkan hakikat kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini terus menerus atau ada akhirnya? Ada akhirnya, ada ambang batasnya. Kalau kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man yujawizu dzalika. Usia umatku ini kisaran 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat. Maka yang sudah dekat dengan garis ini seharusnya jangan lagi riya. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan yang masih jauh itu lebih dulu meninggal. Ya. Tapi kalau kita bilang semakin dekat kita dengan garis batasan ini, seharusnya kita semakin tekun untuk beramal soleh. Tapi usia kita singkat atau tidak? Kewajiban dan syariat ini banyak atau sedikit? Banyak. Yang bisa kita amalkan berapa persen? Kalau kita minta sekarang masing-masing dari kita itu buat list. Lebih banyak mana syariat yang kita amalkan dengan yang belum kita amalkan? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Banyak mana? Kalau kita hendak mempresentasikan jamaah sekalian, berapa persen syariat Islam yang sudah mampu kita amalkan? Ada yang berani bilang Anda 50%, Ustaz. Oke lah 50%, 90%, 100%. Tapi pertanyaannya, dengan sedikitnya, pendeknya usia kita, sedikitnya amalan kita, kalau amalan itu terjangkit riya, pertanyaannya jamaah sekalian, sudah sedikit, ya kan? Buruk lagi. Nah, apa yang kita harapkan untuk bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak? Apa yang kita harapkan akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat kelak? Sudah usia singkat, amalan sedikit, yang sedikit itu terjangkiti riya. Nah, yang mau kita bawa di hadapan Allah itu apa? Yang hendak kita banggakan apa? Yang kalau kita katakan kemarin, yang hendak kita harapkan bisa jadi kunci untuk membuka pintu kesulitan itu apa? Kalau yang sedikit di usia yang singkat ini tidak bermakna karena adanya riya, apa yang kita harapkan? Kalau kita tidak segera berbenah, takut kita tutup usia dalam keadaan belum ada yang ikhlas. Ya. Kemudian tips yang kelima, agar kita bisa terhindar dari riya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada seorang pun yang bisa menghindari keburukan ini kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Abu Bakar sebuah doa yang jika diucapkan maka Allah akan mengampuni dosa riya, dosa kesyirikan besar maupun kecil. Siapa yang hafal doanya? Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya, untuk berlindung dari kesyirikan besar maupun kecil. Yang jika kita menghadirkan hati kita ketika kita mengucapkan doa ini, insya Allah Allah akan hapuskan, Allah akan maafkan kesyirikan yang terjadi dari kita besar maupun kecil. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik dalam hal-hal yang aku ketahui bahwasannya itu syirik. Ya, syirik besar. Kalau kita sudah tahu itu syirik besar, masa iya kita lakukan? Maka kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjatuh ke dalam syirik yang tampak. Yang kita tahu itu syirik, kita jangan lakukan. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunanmu untuk kesyirikan yang aku tidak tahu itu syirik.
Nah, ria ini terkadang kita tidak tahu kalau kita terjangkit. Makanya kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita terjatuh ke dalam ria. Baik. Kemudian yang keenam di antara tips untuk menghindari ria, berusaha untuk menjauhkan amalan kita dari pandangan manusia. Ya, usahakan amalan kita ketika kita sendiri itu lebih banyak porsinya daripada amalan kita di hadapan manusia. Kecuali memang amalan-amalan yang harus dilakukan di hadapan manusia. Kayak haji, tidak mungkin antum bisa haji sendiri. Di mana antum haji sendiri? Ya, tidak bisa puasa. Ya harus antum puasa bareng dengan manusia. Datang bulan suci Ramadan, saya tidak mau puasa Ustaz, karena semua orang sedang puasa, saya takut ria. Dosa antum. Antum mau puasanya, kalau antum pengen puasa, ya, yang tidak ada orang puasa di hari Id, ya. Tapi itu hukumnya haram. Ya. Ya, amalan yang memang harus kita lakukan bersama dengan manusia yang lainnya, kita lakukan bersama dengan manusia yang lain. Tapi yang bisa kita sembunyikan, itu yang kita sembunyikan. Ya. Contohnya kalau sholat berjamaah, sholat wajib ya, sholat fardu, kita lakukan secara berjamaah. Ustaz, anak tidak mau ke masjid, anak takut ria. Apa yang antum mau riakan? Semua orang sholat sama antum. Ya, tapi kalau seperti sedekah, ya, bisa tuh tidak antum lakukan sembunyi-sembunyi? Perlu nggak kita tampakkan kepada orang lain? Ya, tidak perlu gitu. Antum ucapan jujur antum, kesabaran antum, tidak perlu antum ceritakan kepada orang lain. Udah, saya sedang sabar ini. Ngapain antum rasa antum ceritakan saya sedang sabar? Sabar saja. Nah, gitu kan? Nah, yang perlu kalau haji antum lakukan dicari tempat sepi, tidak mungkin. Antum mau haji keliling apa? Keliling seteluk. Ya. Walaupun tawafnya jaraknya jauh, tidak dapat pahala tuh. Jadi seperti itu. Berusaha untuk menjaga amalan kita dari pandangan manusia, dalam artian amalan-amalan yang memang bisa kita amalkan sendiri gitu loh. Ketika kita berdoa, ya berdoa ketika kita menyendiri. Ya, baik. Tapi boleh atau tidak kita melakukan amalan di hadapan manusia? Boleh. Namun hati-hati, karena di situ lebih rentan terjangkit ria. Allah Ta'ala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Barang siapa yang menampakkan sedekahnya, maka itu baik. Nabi SAW juga bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang melakukan suatu amalan dilihat oleh orang lain. Amalan yang di sini bukan amalan yang baru jamaah sekalian, ya. Amalan yang merupakan bagian dari Islam hanya saja mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, mulai dilupakan gitu loh. Maka barang siapa yang menghidupkannya kembali, menampakkannya kepada orang lain dan orang lain ikut, dia dapat pahalanya. Dalam konteks ini boleh kita menampakkan amalan dengan niat, mudah-mudahan orang lain bisa ikut belajar. Tapi kalau niat antum untuk dipuji, ini rusak. Ya. Tapi kalau niatnya, dan Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kenikmatan Rabbmu itu ceritakan. Tapi ingat, menceritakan kenikmatan untuk memotivasi orang lain agar dia mau ya mengikuti jalan kebaikan tersebut. Kalau cerita antum ya untuk satu di antara dua perkara, yang pertama untuk pujian, yang kedua untuk mengangkat diri antum sehingga antum merasa lebih baik daripada orang lain, ini hakikatnya ujub ya, maka ini perusak amal. Tapi kalau kita cerita, Masya Allah, ternyata beribadah di hadapan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan Ka'bah langsung, itu beda rasanya. Untuk memotivasi orang di sekitar antum agar ia mulai menabung untuk bisa berangkat haji, berangkat umrah, baik jamaah sekalian. Ya. Tapi untuk apa? Ternyata di sana begini begitu, untuk merasa ternyata begitu, untuk merasa antum lebih baik, lebih bisa beribadah khusyuk daripada orang yang antum ceritakan, ini ujub. Kalau untuk mendapatkan pujian, ini ria. Dan kita harus berhati-hati dari kedua penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita ini. Baik. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan untuk kita perjumpaan yang lain biidznillah Ta'ala, yang mana kita bisa saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Segala macam faedah yang antum dapatkan maka itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekhilafan, kekurangan itu datang dari keterbatasan kami pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekurangan dan kekeliruan tersebut. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Memperlihatkan dan mendengarkan. Kita sering mendengarkan setiap hari Jumat
ada orang-orang menyumbangkan ke masjid, memperdengarkan ke masyarakat bahwa haji bulan 100 juta, hajat bulan 50 juta. Ana sudah katakan tadi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, menampakkan dan memperdengarkan amalan itu tidak serta-merta langsung kita vonis dengan sebuah riya. Dan katakan, riya itu tadi ketika kita menampakkan dan memperdengarkan amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Namun kalau kita untuk memotivasi orang lain misalnya, ya, misalnya ada orang yang dia ini merupakan orang yang penghasilannya itu pas-pasan atau mungkin kita katakan kurang. Terus tiba-tiba ketika khutbah Jumat dibacakan dia bersedekah 1 juta padahal penghasilannya setiap bulan 100.000. Bukankah itu tamparan untuk kita-kita yang Allah berikan kelebihan nafkah gitu loh. Kok dia yang serba kurang bisa berinfak, ya kan? Kemudian kita yang Allah kasih kelebihan justru tidak ada gitu loh. Nah, ketika niat kita untuk memotivasi, maka ini tidak termasuk riya. Ya. Nah, kapan dikatakan riya? Ketika kita menampakkan amalan kita baik dengan memperlihatkan maupun memperdengarkannya dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Tapi kalau untuk memotivasi orang lain agar orang lain ikut nimbrung dalam kebaikan tersebut, maka ini bukan termasuk riya. Makanya berbeda statusnya, yang ini ibadah, yang ini bukan ibadah. Perbedaannya di mana? Ya di niatnya. Jadi tidak serta-merta kita bisa menjawab ini orang riya. Ya, tidak bisa juga gitu loh. Dan kita jangan, ini jamaah sekalian ya, ketika kita membahas kajian riya ini, bukan berarti antum berhak nanti itu wah kamu ini riya gitu loh. Karena berdasarkan kajian kemarin ini tanda-tanda riya. Bukan seperti itu tujuannya. Ya. Yang pertama kali kita judge dengan apa? Kita vonis dengan riya itu diri kita sendiri gitu loh. Untuk kita melakukan perbaikan dan perbenahan. Orang lain bukan urusan kita. Dan sebuah kaidah di dalam bermuamalah dengan orang lain, alaikum bidzawahir fallahu yatawallas sarair. Nilai orang lain dari apa yang tampak. Masalah hati mereka jangan pernah berusaha untuk sok tahu. Ya, urusan hati itu urusan Allah. Dia sedekah, kita doakan mudah-mudahan dia ikhlas. Ya, ketika dia bilang masya Allah, alhamdulillah saya bisa sedekah, kita nasihati, hati-hati dari riya karena riya itu bisa merusak amal. Tapi kamu ini riya sekali, jangan seperti itu gitu loh. Karena bisa jadi kita ketika ngomong kayak gitu kita juga sedang riya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala ada sebuah ucapan. Ini ucapan Ibnu Qayyim itu ucapan yang kalau semuanya mau ditulis pakai tinta emas semuanya bisa gitu loh. Luar biasanya beliau rahimahullah taala. Beliau pernah berkata yang maknanya ma'abal muslimu akhahu ala dzambin qatta illa wa waqa'a fi mislihi. Tidaklah seorang muslim mencela saudaranya atas sebuah dosa melainkan tinggal menunggu hari saja sampai ia terjatuh ke dalam dosa yang sama. Ini mungkin apa kita bilang ya? Ya intermezzo saja. Ya namanya manusiawi ya. Terkadang kita melihat tulisan di depan toko-toko misalnya tarik. Ya, tarik biasanya. Tapi kita masuk apa? Kita dorong, ya kan? Pada kadang-kadang ada pintu yang bisa dua arah seperti itu, tapi ada juga pintu yang diganjal. Mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Anda pernah lihat, lupa anak ibu-ibu atau bapak-bapak yang tulisannya tarik tapi didorong keras kali didorong. Sampai ada yang tegur, "Bu, itu tulisannya tarik." Di dalam hati, ya Allah, orang ini jelas ada tulisannya seperti itu, masih saja sambil berdecak-decak seperti itu. Nggak tunggu lama, anak keluar melakukan hal yang sama. Ya, pintu sebelahnya tulisannya tarik, ya, tapi kita ngedorong. Dan seperti itu. Ketika kita mencela saudara kita atas sebuah dosa tanpa berusaha untuk membenahi, tanpa berusaha menasihati dan memperbaiki, yakinlah kita juga akan terjatuh dan Allah uji dengan kesalahan yang sama. Maka ketika kita bilang kamu ini riya, apa-apa saudara kita yang dia lakukan yang penting riya saja seperti itu, kita khawatir bahwasanya itu akan menjadi bumerang dan riya itu justru akan menancap di dalam hati kita. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan dari Assalamualaikum, nanya Ustaz, bagaimana cara menghindari was-was syaitan dalam beribadah supaya tidak terjadi riya? Kapan riya itu membatalkan ibadah dan bagaimana cara menyembuhkan penyakit riya? Ini kajian sendiri nih. Yang pertama, bagaimana cara menghindari waswas syaitan? Yang pertama, berdoa kepada Allah dan isti'adzah. Setiap kali datang waswas, ya maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salaf kita pernah berkata, tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu lahu syirkun. Ya, meninggalkan amalan ya karena takut dikatakan riya, itulah hakikat riya.
Ada saya tidak mau sholat sunnah nanti dibilang rajin, masya Allah. Takut dibilang rajin. Ini riya sebenarnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan hal tersebut untuk omongan manusia dan beramal karena manusia, ini syirik. Ini salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama. Kemudian, kapan riya itu membatalkan suatu amalan? Ya mungkin ini bisa sebagai komplement untuk materi kita. Jadi keadaan riya dengan amalan itu ada beberapa, jamaah sekalian. Yang pertama, jika riya yang melandasi suatu amalan. Jadi memang dari awal amalan ini riya, maka ini membatalkan ibadah tersebut secara mutlak. Kita sholat, dari awal sholat, ya, memang niat kita adalah untuk mendapatkan pujian, ya, maka ini membatalkan sholat tersebut dari awal. Kemudian kita sholat, niatnya tetap sama, itu batal amalan. Yang kedua, riya ini muncul di tengah-tengah kita beramal. Sholat ini ikhlas. Kemudian ketika kita sholat, tiba-tiba di samping kita orang yang sangat kita harapkan kebaikannya. Karena misalnya bos kita lah, atau calon mertua lah, seperti itu. Langsung tegak langsung ya, semula lemas sedikit, langsung tegak sholatnya. Ya, langsung khusyuk segala macam, ya. Nah, ketika keinginan untuk mendapatkan sanjungan ini muncul di tengah ibadah, maka keadaannya imma kita lawan atau imma kita biarkan. Jelas ya? Kita lawan, berusaha kita berlindung kepada Allah. Misalnya kalau di dalam sholat kita isti'adzah, meludah ke arah kiri tiga kali. Meludah yang desisan saja, bukan meludah beneran. Kasihan yang ada di sebelah antum. Ya, seperti itu saja. Berusaha kita lawan, berusaha kita tolak, maka ini tidak memudaratkan ibadah. Kalau munculnya di tengah dan berusaha kita tolak, ini tidak memudaratkan ibadah. Datang lagi, kita tolak lagi, ya, ini tidak memudaratkan ibadah. Tapi kalau kita biarkan, ya, tapi kalau kita biarkan, maka kita lihat ibadah ini merupakan satu kesatuan atau ibadah yang terpisah. Misalnya antum sudah niat untuk infak 10 juta ke 10 orang, ya. Yang ini antum harapkan pujiannya. Tapi setelah yang orang yang kelima antum ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di tengah-tengah ibadah atau tidak? Nah, di tengah-tengah ibadah. Atau kita katakan sebaliknya, yang 5 juta pertama antum infakkan ikhlas. Kemudian muncul riya di orang yang ke-6 misalnya. Dan di situ antum biarkan, maka yang 5 pertama tetap sah, ya, tetap bernilai ibadah. Ya, yang rusak adalah yang ke-6 tadi, karena ini ibadah yang terpisah. Tapi kalau ibadahnya satu kesatuan dan antum biarkan riya itu muncul di tengah ibadah sampai akhir, maka ini membatalkan ibadah. Contohnya antum riya munculnya di rakaat kedua sholat. Rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua muncul riya. Kalau antum lawan, sholatnya sah. Tapi kalau antum biarkan riya tersebut dari rakaat kedua sampai selesai, ini membatalkan semua sholat tadi. Karena sholat satu ibadah yang tidak bisa dipisah. Tidak ada sholat sah rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4, tidak sah. Ya, jelas maksudnya jemaah sekalian? Jadi keadaan yang kedua, riya itu datang di tengah amalan. Kalau kita tolak, berusaha kita lawan, ini tidak memudaratkan amalan. Ya. Tapi kalau kita biarkan, kita lihat lagi, apakah amalan ini yang satu kesatuan tidak bisa dipisahkan seperti sholat, puasa, antum ikhlas di pagi hari, kalau muncul riya di siang hari, maka itu tidak bisa kita kata, oh puasamu sah setengah hari, yang setengah harinya yang batal. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau seperti sodakoh misalnya, atau berbuat baik, ya, yang ini kita ikhlas, nanti yang sana kita riya, maka ini kan ibadahnya beda-beda, bisa dipisahkan. Maka yang batal adalah yang terjangkit riya. Kemudian keadaan riya yang ketiga, riya ketika amalan selesai. Ya, taib. Maka kita katakan, jika keinginan untuk mendapatkan sanjungan itu merupakan hasrat yang tersirat dalam hati kita, biasa kita seperti itu ya. Tapi kita tidak ekspresikan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, maka ini termasuk yang dimaafkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat biha anfusuha ma lam tatakallam ya au ta'mal. Bahwasanya Allah memaafkan dari umatku bisikan-bisikan yang terlintas di jiwa-jiwa mereka selama mereka tidak ucapkan dan tidak amalkan. Antum ada ingin orang lain misalnya puji antum ketika baru umroh, tapi antum tidak melakukan sesuatu dan tidak mengucapkan sesuatu yang membuat mereka memuji, maka ini sebatas hasrat yang insya Allah Allah maafkan. Tapi wajib harus kita lawan. Ya. Tetapi kalau sudah tercermin dalam bentuk ucapan, ya, atau ya teraplikasi dia dalam bentuk perbuatan, maka ini dikhawatirkan bisa merusak amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, al-man menyebut-nyebut itu setelah sedekah atau belum? Atau sebelumnya? Kan setelah selesai kan?
ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Demikian pula orang yang mendermakan hartanya karena riya kepada manusia. Ya, jadi ini disebutkan pembatal amal. Jadi amal itu bisa batal walaupun sudah kita laksanakan tapi terus kita sebut. Jadi itu keadaannya. Kalau riya sebelum amal, amalannya batal. Dan kita masuk ke dalam amalan tersebut dengan membawa riya, ini batal. Kalau munculnya di tengah, kita lawan, itu tidak memudaratkan amal. Kalau kita biarkan, maka bisa jadi amalannya batal secara keseluruhan jika amalannya satu kesatuan, atau bisa jadi amalan tersebut batal ya hanya amalan yang terjangkiti riya saja jika amalannya terpisah. Nah, kalau ya keinginan untuk mendapatkan sanjungan tersebut muncul setelah amalan selesai, ya maka kalau sebatas hasrat saja yang tidak kita benarkan dengan ucapan atau perbuatan, maka ini termasuk yang dimaafkan. Namun kalau kita sudah mengucapkan atau mengamalkan sesuatu yang membuat kita mendapatkan pujian, maka ini termasuk riya dan dikhawatirkan ini bisa membatalkan amal ibadah kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, ya. Ini dia yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan kebersamaan yang antum semua berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi kita perjumpaan dan pertemuan-pertemuan yang lain insyaallah di lain waktu. Kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.